Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda yang membeli mobil pabrikan DFSK bulan ini akan mendapat cashback spesial hingga televisi 42 inci. Promo bertajuk September Ceria ini diberikan untuk mendongkrak penjualan mobil di masa pandemi COVID-19. Pabrikan mobil DFSK menghadirkan promo bertajuk September Ceria dengan memberikan cashback spesial hingga televisi ukuran 42 inch untuk pembelian seluruh tipe kendaraan. Sesuai dengan tajuknya, promo ini hanya berlaku hingga 30 September 2021 dan spesialnya lagi konsumen bisa memilih penawaran yang diberikan. Cara tersebut dilakukan produsen mobil asal Tiongkok ini untuk mendongkrak penjualan kendaraan. Pasalnya, mobil DFSK tidak ada yang masuk dalam daftar kendaraan yang terkena PPNBM dari pemerintah. Branch Manager DFSK Palembang Robi mengatakan saat ini pihaknya terus menggencar penjualan, salah satunya dengan menggelar pameran di OP Mall. Selain pameran, pihaknya juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook sebagai media untuk mengenalkan keunggulan kendaraan mereka. Hasilnya, setelah rutin menggelar pameran, DFSK rata-rata mampu menjual sekira 5 unit. Untuk strategi marketing di masa PPKM ini kita gunakan sarana promosi melalui mal-mal yang ada di Kota Palembang. Pertama, kita lakukan di sana, di mall kita adakan pameran. Nah, di pameran itu juga kita adakan kegiatan marketing juga, seperti misalnya kita bagi-bagi brosur dan juga ada kuis-kuis untuk undang konsumen yang mau ke lokasi pameran kita. Tim kita juga mengundang konsumen agar datang ke tempat pameran kita. Kita juga adakan promo-promo khusus spesial di masa PPKM, cashback yang menarik selama pembelian di bulan September. Yang kedua, kita juga ada free TV 43 inch selama persediaan terbatas syarat ketentuan berlaku untuk pembelian di bulan September. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 tahun, Satlantas Polres Muba mengadakan vaksinasi dosis pertama dan kedua di Terminal Randik kemarin. Vaksinasi digelar untuk mencegah penularan COVID-19. Satlantas Polres Musi Banyuasin terus melakukan vaksinasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Vaksinasi kali ini digelar di Terminal Randik sebagai rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 tahun. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Pelupesi menjelaskan, vaksinasi ini digelar sedikit berbeda dari biasanya. Dalam vaksinasi ini pihaknya menggelar di Terminal Randik dengan sasaran sopir dan masyarakat di sekitar terminal. Dalam vaksinasi kali ini pihaknya menyiapkan 300 vaksin dengan harapan pengendara yang melewati terminal bisa melakukan vaksin. Bagi pengendara yang telah melaksanakan vaksin, nantinya diberikan stiker yang ditempel di kaca mobil sebagai pertanda sudah divaksin. Sementara pengendara ojek yang datang memvaksikan diri dengan berkendara lengkap mendapat hadiah langsung dari Kapolres Muba dan Kasat Lantas. Jadi kegiatan hari ini adalah vaksin dalam rangka Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-66, di mana sasaran kita adalah para pengguna ataupun pengemudi kendaraan bermotor. Dosis yang kita siapkan sebanyak 300. Namun kalau antusiasme masyarakat dan pengguna jalan ini masih banyak, terus kita akan laksanakan sampai sore hari. Dan ini kita terus berupaya bukan cuma di Sekayu, tapi akan terus dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banyuasin. Dan diharapkan juga dengan Hari Bayangkara ini, masyarakat juga bisa meningkatkan ketaatannya dalam berlalu lintas di jalan, sehingga bisa kita menghindari hal-hal fatal seperti kecelakaan yang menyebabkan meninggal maupun luka berat ataupun kerugian material. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu mengingatkan kepada tetangganya serta keluarganya yang menggunakan sepeda motor untuk melengkapi surat-surat kendaraan dan juga surat-surat pengemudinya sehingga tidak terganggu dalam perjalanan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com.
Warga dan pedagang yang berada di Jalan Mutik, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul mengeluhkan tidak adanya koordinasi dalam pembangunan pedestrian. Hal ini membuat pedagang merugi karena pembeli enggan berbelanja karena terhalang proses pengerjaan siring yang berada di tepi jalan. Pembangunan siring di Jalan Mutik Pasar Tanjung Enim dikeluhkan para pedagang di Pasar Tanjung Enim. Proses pembangunan yang terkesan lambat dan kurangnya informasi dari pihak pelaksana kerja membuat pedagang merasa dirugikan karena sepinya pembeli yang datang. Diketahui pembangunan siring ini merupakan program Tanjung Enim Kota Wisata yang dicanangkan PT Bukit Asam. Salah seorang pedagang, Made Rianrini, mengaku sangat mendukung pembangunan yang bertujuan untuk memperindah kota. Hanya saja dia meminta kepada pelaksana pekerja bisa berkoordinasi dengan pedagang, sehingga pedagang bisa bersiap kapan harus menutup barang dagangannya. Masalahnya kita pedagang kan, takutnya itulah kalau ada pembeli kan takutnya terhalang kan, ibaratnya kan. Mana pula kalau ibarat tuh datang hujan, dia banjir kan. Kalau untuk penjualan sendiri Kak mana jadi ayahnya? Ya berkurang juga penjualan itu kan, itunya ibarat pendapatan itu kan. Terganggu ya? Terganggu oleh masalah aja lah. Karena kalau bisa ibarat tuh dipercepat pengerjaannya tuh. Di sisi lain yo ibarat tuh yo ada bagusnya juga kan, ibarat tuh bisa tertata rapi kan jalan tuh kan. Sementara itu, Ketua RW 07 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Hijazi, berharap agar para pekerja bisa berkoordinasi dengan masyarakat setempat, sehingga dalam pekerjaan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan, salah satunya pedagang Pasar Tanjung Enim. Dia juga berharap dalam proses pengerjaan infrastruktur pendukung demi terwujudnya Tanjung Enim Kota Wisata juga harus memperhatikan dampak sementara yang dirasakan masyarakat di sekitar proyek pembangunan. Selaku masyarakat sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pasar Tanjung Enim, kami sangat mendukung kegiatan ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan daripada pembangunan pedestrian dari arah kiri dan kanan jalan yang dilakukan oleh pihak kontraktor, seharusnya mentaati apa-apa yang sudah menjadi rambu atau instruksi dari PT Bukit Asam selaku pengguna jasa. Dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya pihak kontraktor lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, baik pelaku pekerja maupun masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya, kita juga minta kepada kontraktor untuk selalu berkomunikasi dengan perangkat kepentingan di sini seperti RT dan RW. Jadi sehingga apa-apa yang menjadi progres pembangunan yang akan mereka kerjakan itu terkomunikasi dengan baik, sehingga kita selaku pemangku kepentingan yang ada di sini bisa menginformasikan kepada masyarakat sekitar, sehingga dampak daripada pembangunan ini tidak terlalu menjadi momok yang menakutkan bagi para pedagang. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jajaran Reskrim Polres Kabupaten Ogan Ilir bersama Polsek Pemulutan berhasil mengungkap kasus pembunuhan di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir dengan korban bernama Tarbia yang lehernya nyaris putus minggu lalu. Pelakunya pria berinisial S yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Menjadi atensi kepolisian daerah Sumsel kasus terbunuhnya Tarbia, seorang perempuan warga Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, dengan luka robek di lehernya minggu lalu akhirnya berhasil diungkap. Ternyata terduga pelaku dalam kasus itu adalah pria berinisial S, warga Sri Banding yang diduga merupakan orang yang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi dikonfirmasi siang tadi membenarkan anggotanya telah mengamankan S, warga Sri Banding yang diduga pelaku pembunuhan terhadap korban. Menurut Yusantio, S diamankan berdasarkan barang bukti yang tertinggal di lokasi, alat yang ditemukan dan keterangan saksi yang menyatakan barang tersebut adalah milik S. Barang-barang yang pihaknya temukan itu selanjutnya diserahkan ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara detail kesamaan darah dan seratnya. Diakui Kapolres, terduga pelaku tinggalnya tidak jauh dari rumah korban dan sama seperti korban juga ODGJ. Namun saat diamankan kondisinya sedang tenang dan menyambung saat diajak bicara.
Yusantio menjelaskan, karena terduga pelaku menderita gangguan jiwa, maka nanti saat dia lakukan berita acara pemeriksaan akan didampingi tenaga ahli. Soalnya ketika ditanya yang agak mendetil, terduga mulai menjawab ngalur ngidul. Kembang juga, dibanding, akan kami perdalam terkait motifnya, karena dia juga terdaftar dalam buku orang dalam gangguan jiwa. Ya, yang pasti penyidikan akan kita tindak lanjutin sesuai dengan kondisi terduga ini. Nanti akan kita kembangkan beserta dengan ahli-ahli dan nanti arah prosesnya kemana. Nanti akan kita tindak lanjut. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.